told you all you to the bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang teknik sampling pada penelitian kualitatif. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Dina Mutasila, Dwi Indah Ramadhani, Tari Umaira, Rahayu Setia Utami, dan Muhammad Farhan Al-Khairi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik sampling. Dalam penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, jenis teknik sampling dibagi menjadi 2 jenis, di mana setiap jenis tersebut masih dibagi-bagi menjadi beberapa teknik yang lebih spesifik. 2 jenis teknik sampling tersebut yaitu sampling acak atau yang biasa disebut random sampling atau probability sampling. Yang kedua, sampling tidak acak atau biasa dikenal dengan non-random sampling atau non-probability sampling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang random sampling atau probability sampling, yaitu metode pemilihan sampel di mana setiap sampel atau responden dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Misalnya, dalam satu kelas yang terdiri dari 100 orang siswa, peneliti hendak memilih sampel sebanyak 35 orang, maka kemungkinan yang dimiliki setiap siswa untuk terpilih menjadi sampel adalah sebanyak 35/100 sama dengan 0,35%. Kemudian, metode random sampling dapat dispesifikasikan menjadi 5 teknik, yaitu yang pertama, simple random sampling. Merupakan teknik random sampling yang paling sederhana, yaitu dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel atau individu memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih secara acak. Contohnya, undian berhadiah atau pengundian pemenang arisan yang dikocok dengan wadah yang di dalamnya berisi gulungan kertas kecil berisi nama-nama peserta arisan. Yang kedua, systematic random sampling merupakan teknik random sampling di mana peneliti memilih unsur populasi secara sistematis. Unsur populasi yang dipilih menjadi sampel adalah unsur populasi berdasarkan urutan ke X. Urutan ke X ditentukan secara random. Yang ketiga, stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang dalam populasinya terdiri atas tingkatan-tingkatan atau strata. Dalam setiap strata nantinya akan dipilih sampel secara random. Dari ketiga teknik sampling tersebut, jika diaplikasikan dalam serangkaian data, akan berlaku seperti contoh yang seperti ini. Misalnya, dalam sebuah populasi mahasiswa Universitas Indonesia, terdapat 24 orang mahasiswa yang terdiri dari 4 fakultas, yakni Fakultas Psikologi, Fakultas Manajemen, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Hubungan Internasional. Untuk simple random sampling, dapat melakukan sampling ini dengan cara membuat seperti kocokan arisan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti menentukan beberapa jumlah sampel yang akan dipilih. Misalnya, peneliti hendak memilih 8 orang responden. Yang kedua, peneliti membuat potongan kertas kecil di mana setiap kertas tersebut dituliskan nama yang ada dan kemudian menggulungnya. Setelah itu memasukkannya ke dalam wadah. Terus yang ketiga, kocok wadah tersebut dan keluarkan secara bertahap satu persatu gulungan kertas tersebut hingga berjumlah 8 kertas yang di dalamnya terdiri atas 8 nama responden. Untuk sistematik random sampling dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, tentukan jumlah sampel yang akan dipilih. Misalnya, peneliti hendak memilih 4 orang responden. Yang kedua, dari total populasi itu, 24 orang itu tadi dibagi menjadi 4, yaitu hasilnya 6. Yang ketiga, tarik garis batas dari deretan nama-nama yang tercantum di tabel yang berinterval 6, sehingga dari 24 orang akan terbagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 6 orang. Selanjutnya, kelompok yang pertama terdiri atas 6 orang, yaitu Adam, Alia, Arya, Budiman, Betty, dan Carly. Peneliti melakukan pemilihan secara acak 1 orang responden. Misalnya, yang terpilih itu adalah orang ketiga, yaitu Arya. Maka, kelompok kedua sampai kelompok keempat, orang ketiga itulah yang terpilih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang stratified random sampling. Dalam melakukan sampling ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah frame dalam satu strata. Berdasarkan contoh di atas, yang menjadi strata ada 4 fakultas, yaitu psikologi, manajemen, ilmu komunikasi, dan hubungan internasional. Setiap satuan kelompok dalam strata disebut dengan istilah stratum atau bentuk tunggal dari strata. Dalam contoh ini, setiap stratum berisi jumlah mahasiswa yang sama, walaupun pada kondisi yang sebenarnya. Boleh jadi jumlah tersebut tidak selalu sama. Yang kedua, beri nomor pada setiap elemen mahasiswa dalam setiap strata. Yang ketiga, tentukan berapa banyak total responden yang akan dipilih. Dalam contoh kali ini, penulis akan memilih 8 orang responden dengan jumlah responden yang sama dalam setiap strata, yaitu masing-masing sebanyak 2 orang responden. Yang keempat, melakukan random sampling pada setiap strata untuk memilih 2 orang pada masing-masing strata. Dengan demikian akan diperoleh 8 responden dengan komposisi yang sama dari masing-masing strata. Yang selanjutnya, non-random sampling atau non-probability sampling. Non-random sampling atau non-probability sampling merupakan metode sampling di mana setiap individu atau unit dari populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mendasari pemilihan sampel. Biasanya pertimbangan-pertimbangan tersebut disesuaikan dengan latar belakang fenomena yang diangkat dan tujuan penelitian. Metode non-random sampling dispesifikasikan menjadi 3 teknik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada accidental sampling, yang kedua quota sampling, dan yang ketiga purposeful sampling probability. Creswell dalam Hardiansah 2010 mengemukakan 9 strategi sampling dalam teknik purposeful yang dapat dipilih. Kesembilan strategi tersebut antara lain yang pertama, sampling dengan variasi maksimal atau maksimal variasi sampling. Yang kedua, sampling dengan kasus ekstrim atau extreme case sampling. Yang ketiga, sampling yang bersifat tipikal atau sampling tipikal. Yang keempat, sampling suatu teori atau konsep atau teori atau sampling konsep. Yang kelima, sampling yang bersifat homogen atau sampling homogen. Yang keenam, sampling bersifat kritis atau critical sampling. Yang ketujuh, sampling bersifat oportunis atau sampling oportunis. Yang kedelapan, sampling bola salju atau snowball sampling. Dan yang kesembilan, sampling yang bersifat kuat atau lemah atau confirming dan disconfirming sampling. Kesembilan strategi yang dipilih berdasarkan pertimbangan waktu pengambilan sampel yang dilakukan. Apakah sebelum data diambil, atau sebelum pengumpulan data, atau setelah data, atau setelah pengumpulan data yang dimulai. Selain pertimbangan pengambilan keputusan, pertimbangan lainnya adalah pertimbangan-pertimbangan yang diangkat dan pertanyaan yang akan dijawab. Yang pertama, kita akan membahas sampling dengan variasi maksimal. Variasi maksimal sampling merupakan teknik yang dilakukan sebelum data dilakukan. Langkah yang harus dilakukan jika menggunakan strategi ini adalah terlebih dahulu identifikasi, yang kemudian peneliti mencari individu atau subjek penelitian atau lokasi yang dapat memberikan perspektif atau dimensi-dimensi yang berbeda dari asal-usul tersebut. Contohnya, peneliti melakukan penelitian mengenai stres kerja pada pekerja sektor transportasi umum. Peneliti menggunakan strategi variasi maksimal sampling sebagai tekniknya. Hal yang pertama harus dilakukan adalah menyelesaikan pekerjaan sektor transportasi umum. Kemudian melakukan teknik purposeful terhadap 3 jenis transportasi umum seperti sopir bis antar kota, masinis kereta api, dan nahkoda kapal laut yang dapat memberikan perspektif yang berbeda mengenai stres kerja. Kemudian saya akan melanjutkan, yaitu sampling dengan kasus ekstrim atau extreme cases sampling. Sampling dengan kasus ekstrim adalah salah satu strategi purposeful yang digunakan untuk memahami kasus yang luar biasa atau kasus-kasus ekstrim dari kasus-kasus yang umum, atau juga kasus yang memiliki karakteristik ekstrim. Kasus ekstrim ini disebut juga dengan outlier cases karena sifatnya berbeda dengan kasus-kasus pada umumnya.
Penelitian melakukan identifikasi suatu kasus ekstrim tersebut dengan cara menempatkan dirinya atau terjun langsung dan bergabung menjadi bagian dari individu yang diteliti atau organisasi yang diteliti tersebut. Selanjutnya, sampling yang bersifat khas atau unik atau typical sampling. Typical sampling adalah suatu strategi yang digunakan untuk kasus-kasus yang bersifat khas atau unik atau individu-individu yang memiliki karakteristik unik. Unik berarti tidak familiar atau tidak biasa, tetapi bukan sesuatu hal yang ekstrim. Inilah yang membedakan extreme cases sampling tadi dan typical sampling ini. Identifikasi yang dapat dilakukan oleh peneliti jika menggunakan typical sampling ini adalah dengan menanyakan langsung kepada individu yang bersangkutan atau dengan menggunakan data demografis atau data survei tergantung dari kasus yang akan ditelitinya. Kemudian kita lanjutkan sampling suatu teori atau konsep atau biasa disebut teori or concept sampling. Teori or concept sampling adalah suatu teknik dalam strategi purposeful di mana peneliti melakukan penelitian terhadap subjek atau lokasi penelitian, karena subjek dan lokasi tersebut dapat membantu peneliti dalam memberikan pemahaman atau membantu menemukan suatu konsep yang spesifik ataupun membantu menghasilkan suatu teori. Identifikasi yang dilakukan oleh peneliti teori or concept sampling ini adalah peneliti harus benar-benar memahami konsep maupun teori yang akan ditelitinya. Selanjutnya, sampling yang bersifat homogen. Sampling yang bersifat homogen adalah strategi dalam teknik purposeful di mana peneliti memilih subjek penelitian atau lokasi penelitian atas dasar adanya kesamaan sifat atau karakteristik dari kelompok atau populasinya. Identifikasi yang dilakukan jika peneliti menggunakan homogeneous sampling ini adalah peneliti harus melakukan identifikasi terhadap karakteristik homogen yang dimiliki, kemudian mencari dan menemukan subjek ataupun lokasi penelitian yang memiliki karakteristik tersebut. Homogeneous sampling adalah ini lebih dimungkinkan dilakukan jika peneliti bertujuan untuk mengeneralisasi hasil penelitiannya kepada populasi, karena sampel yang dipilih memiliki karakteristik yang sama dengan populasinya. Kemudian, sampling yang bersifat kritis atau critical sampling. Critical sampling adalah strategi dalam teknik purposeful yang dimana subjek ataupun lokasi penelitian dipilih berdasarkan situasi-situasi yang kritis. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, peneliti harus sangat berhati-hati karena dapat mengancam keselamatan dari peneliti tersebut, sehingga kemampuan untuk bekerja cepat dan ekstra berhati-hati mutlak untuk dibutuhkan. Selanjutnya, sampling yang bersifat oportunis atau opportunistic sampling. Sampling ini adalah strategi yang dilakukan untuk memperkaya temuan hasil penelitian dan kompleksitas dengan memanfaatkan momentum yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Momentum yang terjadi umumnya bersifat aksidental dan bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Contohnya adalah peneliti ingin meneliti mahasiswa yang berkuliah sambil bekerja paruh waktu. Pada awal penelitian, peneliti melakukan teknik sampling dengan menggunakan strategi maximal variation sampling untuk menentukan subjek penelitian yang akan dipilih. Setelah penelitian berlangsung dan proses pengambilan data sudah selesai dilakukan, tiba-tiba ditemukan ada beberapa subjek penelitian yang sedang hamil, sehingga subjek tersebut harus membagi waktunya untuk berkuliah, bekerja paruh waktu, dan menjaga kehamilannya. Dengan adanya kehamilan tersebut, justru menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi temuan yang lebih kompleks. Hal inilah yang dimaksud dengan opportunistic sampling. Kemudian, sampling bola salju atau snowball sampling. Dalam melakukan penelitian kualitatif, terkadang fenomena yang diteliti dapat berkembang menjadi lebih dalam atau lebih luas dari yang ditentukan sebelumnya. Atau pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam. Atau pada situasi-situasi tertentu tidak memungkinkan peneliti untuk mendapat akses kepada sumber, lokasi, atau subjek yang hendak ditelitinya. Dalam situasi-situasi demikian, diperlukan penelusuran lebih lanjut menuju sasaran yang hendak diteliti.
Ini biasanya bersifat sambung-menyambung hingga sampai kepada sasaran. Hal inilah yang disebut sebagai sampling bola salju atau snowball sampling tadi. Strategi snowball sampling juga merupakan strategi yang dilakukan setelah pengambilan sampel selesai dilakukan. Misalnya, ketika seorang peneliti melakukan penelitian, ternyata fenomena yang diteliti berkembang menjadi lebih luas, sehingga subjek penelitian pun bertambah, karena subjek penelitian sebelumnya sudah tidak dapat memberikan informasi yang sesuai. Peneliti meminta rujukan kepada subjek sebelumnya atau orang lain kepada subjek baru yang dapat memberi informasi secara lebih lengkap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampling bersifat memperkuat atau memperlemah. Dalam penelitian kualitatif, sering memerlukan prosedur cross-check hasil temuan ataupun data yang diperoleh dari sumber atau subjek penelitian. Untuk itu, diperlukan subjek atau informan yang berfungsi sebagai individu yang memperkuat atau justru memperlemah temuan atau data yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya, apa definisi dari sampling yang bersifat memperkuat atau memperlemah itu? Jadi, definisi dari sampling yang bersifat memperkuat atau memperlemah adalah strategi purposeful sampling yang dilakukan untuk kepentingan cross-check data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif ini, biasanya cross-check dilakukan dengan bantuan informasi dari subjek penelitian yang dipilih. Informasi yang diperoleh haruslah memiliki syarat bahwa ia merupakan orang yang mengenal subjek dengan baik dan mengetahui karakteristik yang diteliti dari subjek penelitian. Selanjutnya, kapan melakukan sampling? Dalam penelitian kualitatif, tidak ada segmentasi waktu yang konkret dalam memilih subjek penelitian. Misalnya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, ada waktu yang lebih konkret. Kapan peneliti melakukan sampling, mengumpulkan data dari responden, kemudian melakukan analisis data penelitian. Peneliti berhubungan dengan responden ketika alat ukur yang berbentuk kuesioner atau alat pengumpulan data lainnya telah siap untuk digunakan dalam menggali data. Setelah data diperoleh secara benar, maka dapat dianalisis dan hubungan dengan responden sudah dapat dikatakan selesai. Dalam penelitian kualitatif, sampling dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Bukan hanya sampel penelitian yang harus dipahami sebelum penelitian, tetapi setting sosial juga harus dipahami. Mengapa harus purposive sampling? Dalam melakukan penelitian kualitatif, tidak ada keharusan bahwa subjek dipilih dengan menggunakan teknik sampling purposive, tetapi setidaknya teknik sampling sesuai dengan karakter dari penelitian kualitatif. Dari istilahnya saja dapat digambarkan bahwa purposive masyarakat responden atau subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Demikian, dalam hal judul penelitian sudah sangat spesifik menggambarkan siapa subjek penelitian di dalamnya. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif juga tidak sedikit penelitian kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Khairi. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, subjek penelitian belum tentu memiliki hubungan yang erat dengan fenomena. Variabel yang teliti mungkin merupakan konstruk yang melekat pada individu dan boleh jadi bersifat umum sehingga semua orang boleh memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi subjek penelitian. Karena variabel bersifat melekat pada individu, maka ketika peneliti ingin melihat keterhubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya yang melekat pada individu, maka hubungan atau pengaruh tersebut sifatnya masih dugaan sementara dari peneliti, sehingga darinya lahirlah hipotesis atau disebut juga jawaban sementara yang akan dibuktikan melalui riset tersebut. Dan tujuan dari penelitian kuantitatif yang dilakukan pada substansinya merupakan cara untuk membuktikan hipotesisnya. Ingatlah bahwa esensi dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami, sedangkan esensi dari penelitian kuantitatif adalah untuk membuktikan. Ketika kita hendak memahami sesuatu, pasti sudah jelas apa atau siapa yang akan kita pahami. Tidak mungkin kita memahami sesuatu yang belum jelas objeknya. Dalam memahami manusia, tidak mungkin kita memahami seorang yang belum jelas siapa orangnya. Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian kualitatif, subjek penelitian harus sudah ditentukan dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Tugas peneliti hanya memahami sentral fenomenon
atau variabel yang dipilih untuk dipahami saja. Penentuan sentral phenomenon atau variabel yang akan dipahami tersebut dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian. Maka dari itu tentunya subjek penelitian yang dipilih haruslah memiliki keterikatan dengan tujuan penelitian. Dan jelaslah bahwa purpose sampling menjadi salah satu teknik sampling yang sesuai. Proses memahami akan menjadi lebih komprehensif ketika apa yang kita pahami semakin dekat dengan kita sebagai peneliti. Jadi dari semuanya kesimpulan yang dimaksud yaitu salah satu hal yang membedakan pemilihan sampel dari riset kualitatif dengan kuantitatif adalah dalam hal rigiditas sampling, di mana sampling dalam riset kualitatif lebih fleksibel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Secara garis besar, teknik sampling terbagi menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling terdiri atas simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan multi-stage sampling. Non-probability sampling terdiri atas accidental sampling, quota sampling, dan purposeful sampling. Dalam penelitian kualitatif, jenis teknik sampling yang umum digunakan adalah purposeful sampling. Dalam penelitian kualitatif sampling dilakukan sebagai penelitian dimulai, artinya pemilihan sampel dilakukan sebelum penelitian dimulai, yaitu ketika peneliti melakukan pendekatan terhadap lingkungan dan setting sosial di mana penelitian akan dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.